Kisah tentang seorang pria bernama Ares. Dirinya yang masih bersekolah sudah menjadi ketua geng yang dimana nama gengnya tersebut adalah Kalderios. Geng yang cukup disegani dan ditakuti dimanapun. Mereka terdiri dari Megan, Laskar, Mureo, Aiden, Ardan, dan terakhir selaku ketuanya bernama Antares atau mereka biasa memanggilnya Ares. Ares yang bersekolah di salah satu SMA ternama. Di sekolah itu Ares dan 5 orang anggota lainnya selalu bersama-sama. Bahkan tak jarang mereka juga sering bentrok dengan geng yang lain. Tapi walaupun Ares terlihat sebagai sosok yang ditakuti, ternyata dia seorang pelajar yang berprestasi di sekolahnya. Di suatu waktu dia bertemu dengan wanita bernama Zea. Dia pelajar pindahan dari kota Bandung. Zea yang tidak mengetahui Ares selaku ketua geng yang ditakuti, di awal pertemuan mereka justru Zea malah membuat Ares kesal dengan sikapnya yang seperti tidak ada takutnya dengan dirinya. Namun semakin berjalannya waktu, mereka berdua terlihat semakin dekat hingga Ares mengagumi sosok Zea. Namun kepindahan Zea di sekolah itu dan dia dekat dengan Ares ternyata memiliki suatu misi yang dimana misi tersebut adalah misi balas dendam. Menarik ya. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Yuk kita tonton alur cerita film Antares. 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Film dimulai ketika Ares dan anggota gengnya sedang berangkat ke sekolah. Namun di perjalanan terjadilah konflik dengan geng lain. Perkelahian pun terjadi di sana hingga membuat pedagang yang ada di lokasi perkelahian itu menjadi ketakutan. Dan setelah beberapa lama, Ares dan teman-temannya berhasil mengusir geng lain tersebut dan mereka memenangkan pertarungan itu. Lalu setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke sekolah. Sesampainya di sekolah, terlihat sosok wanita yang sedang menyeberang tak melihat kedatangan rombongan geng yang diketuai oleh Ares tersebut. Hingga Ares tak dapat menghindarinya. Lalu dia mencoba untuk mengerem motornya hingga teman-temannya yang di belakang Ares menjadi kaget dan tanpa disengaja terjadilah kecelakaan di antara mereka. Namun kecelakaan itu justru tidak mengenai sosok wanita itu. Iya, wanita itu adalah Zea. Dia murid pindahan yang berasal dari kota Bandung. Ares yang kesal karena kecelakaan yang disebabkan oleh Zea, dia pun marah dan dia meminta pertanggungjawaban ke Zea terkait kecelakaan itu. Tapi Zea bukannya meminta maaf karena beberapa motor dari gengnya Ares mengalami kerusakan, termasuk motornya Ares. Zea justru dengan sombongnya meminta rekening Ares agar dia bisa mentransfer uang ke Ares untuk memperbaiki motornya. Dan tanpa disengaja, Zea bersin tepat di mukanya Ares. Hal itu justru membuat Ares menjadi marah dan dia mengancam Zea atas perbuatannya itu. Dan Ares menekan Zea untuk meminta maaf ke dirinya. Tapi lagi-lagi sikap Zea yang berani, dia menolak meminta maaf ke Ares. Hingga akhirnya di saat Ares akan pergi meninggalkan dirinya, Zea mencoba meminta maaf ke Ares. Sayangnya Ares yang sudah dibuat kesal tidak mau memaafkannya kecuali dia memenuhi 3 permintaan Ares. Dan Zea pun menyanggupi permintaan itu sebagai permintaan maafnya. Di sisi lain, terlihat beberapa orang wanita melihat keributan antara Zea dan Ares. Mereka mengagumi keberanian Zea yang sudah berani menentang geng Kalderios yang disegani hingga ditakuti oleh siapapun. Mereka yang beranggotakan 4 orang yang dimana nama-nama mereka adalah Sarah, Carissa, Celine, dan Cleo. Lalu mereka mengajak Zea untuk bergabung di geng mereka. Scene berganti di ruang kelas. Di saat guru sedang menjelaskan pelajaran, Moreo tertidur di kelas. Hingga gurunya pun marah dan memberikannya hukuman. Tapi ternyata Ares juga tertidur di kelas itu. Dan ketika dia terbangun, justru Ares dipuji karena Ares siswa berprestasi di sekolah itu. Dan gurunya menganggapnya wajar kalau Ares tertidur dikarenakan gurunya berpikir bahwa Ares selalu belajar hingga larut malam. Moreo yang merasa dibandingkan dengan Ares, dia hanya tertunduk dan menerima hukuman yang diberikan oleh gurunya, yaitu mendatangi tiap-tiap kelas. Lalu dia meminta maaf karena tertidur di kelasnya. Namun tiba-tiba Ares dengan lantangnya, dia meminta gurunya menghukum dirinya juga karena dia merasa tidak adil kalau hanya Moreo yang diberi hukuman. Dan tak berapa lama mereka berdua mulai mendatangi tiap-tiap kelas untuk meminta maaf karena tertidur di kelas. Di saat mereka memasuki kelas, ternyata di kelas itu ada Zea, wanita yang sudah membuat Ares kesal sebelumnya. Lalu Ares menghampiri Zea dan menyampaikan kalau nanti di waktu jam istirahat sekolah, Zea harus menemuinya di kantin sekolah. Lalu Ares pergi meninggalkan kelas tersebut. Scene berganti di saat jam istirahat sekolah. Terlihat di sana Zea yang sedang bersama Ares dan gengnya
Lalu Ares mulai mengintimidasi si Zea dengan cara menyuruh Zea mentraktir seluruh anak-anak sekolah yang berada di kantin itu. Untungnya Zea dihampiri Sera dan dia mengajaknya untuk bergabung duduk makan bersama dengan para teman-temannya. Di sisi lain, salah satu teman kelasnya Ares, dia mengagumi dan menyukai Ares. Lalu dia menaruh parfum di atas tasnya si Ares. Pada saat kelas tersebut sedang kosong, tidak ada orang. Sosok teman sekelasnya Ares itu, dia bernama Anya. Dia juga memiliki geng yang berisikan 3 orang. Tapi sayangnya di saat Ardan memasuki kelas, dia melihat parfum yang ada di tasnya Ares. Lalu dia mengambil parfum itu setelah dia memintanya ke Ares. Ardan ingin memberikan parfum itu untuk pacarnya, Clarissa. Ares dan teman-temannya saat itu sedang bermain basket bersama teman-temannya. Lalu Zea yang melihat hal itu, dia diam-diam mencari sesuatu di tasnya Ares. Entah apa yang dia cari di tasnya Ares, tapi di saat bersamaan, Ares dan teman-temannya sudah selesai bermain basket dan dia menuju ke kelasnya. Untungnya Zea menyadari hal itu, lalu dia dengan segera keluar dari kelasnya Ares. Ares yang menyadari tasnya telah berpindah tempat, dia mulai mencurigai kalau ada seseorang yang sudah memindahkan tasnya itu. Dan tak berapa lama, jam pulang sekolah pun tiba. Zea yang sedang menunggu jemputan sopirnya, tiba-tiba dia dihampiri oleh teman sekelasnya yang culun bernama Vino. Vino ternyata menyukai Zea dan dia ingin berkenalan dengan Zea. Di sisi lain, Ardan yang pulang bersama Clarissa, lalu dia memberikan parfum itu. Sialnya, di saat Clarissa menerima parfum itu, lalu dia melihat surat dan mulai membacanya. Ardan pun panik dan bingung karena dia tidak menyadari kalau terdapat surat di parfum itu. Clarissa yang membaca surat tersebut, lalu dia marah ke Ardan karena isi surat tersebut menunjukkan kalau dia disukai seseorang, dan ketika Clarissa menyadari bahwa surat itu dari Anya, lalu dia langsung menghampiri Anya dan melabraknya. Untungnya Clarissa tidak jadi marah ke Ardan ketika di saat itu Anya justru marah ke mereka berdua dikarenakan parfum itu hanya untuk Ares dan bukan untuk Ardan. Sedangkan si Ares dia menunggu Zea dan ketika dia mendapati Zea, lalu dia menyuruhnya untuk datang ke markas Calderios. Zea pun tak dapat menolaknya dikarenakan dia sudah berjanji akan menuruti 3 permintaannya si Ares. Dan di malam harinya, Zea datang sendirian ke markas Calderios. Ares yang melihat kedatangan Zea, lalu dia mulai mengintimidasi Zea dengan cara menyuruh-nyuruh Zea selama Zea berada di sana. Akan tetapi, Zea yang merasa seperti dipermainkan, lalu dia dengan kesal pergi dari sana. Keesokan harinya, Cleo, salah satu anggota geng cewek di sekolah itu, akan mengadakan pesta ulang tahun. Semua siswa di sana kedapatan undangan pesta tersebut. Lalu, ketika Cleo memberikan undangan ke Ares, Ares justru menolak datang. Dengan alasan dia sudah ada janji tepat di acara pesta ultah Cleo. Tapi semua teman-temannya Ares berusaha membujuk agar Ares ikut ke acara tersebut. Dan benar saja, di malam harinya teman-temannya Ares berkumpul untuk membujuk Ares datang di acara pesta ultahnya Cleo. Dan akhirnya Ares pun tak dapat menolak ajakan dari teman-temannya itu. Scene berganti di acara pesta ultahnya Cleo. Ardan yang sudah sampai duluan bersama pacarnya, Clarissa, lalu dia mencari teman-teman gengnya di acara itu. Dan tak berapa lama, Ares dan teman-temannya muncul di acara tersebut. Lalu mereka menikmati acara pesta ultahnya Cleo. Aiden yang ternyata mantan pacarnya Sera, dia berusaha untuk mendekatinya kembali. Tapi sayangnya Sera justru sudah mengabaikannya. Dan dia pergi meninggalkan Aiden. Di sisi lain, terjadi konflik di antara Anya dan Zea. Yang dimana Anya tidak suka melihat Zea mendekati Ares. Dan terjadilah keributan di antara mereka. Untungnya beberapa teman-temannya menyadari keributan itu dan mereka memisahkan Zea dan Anya. Lalu Zea dan teman-temannya pergi meninggalkan Anya. Ares yang mengetahui keributan itu dari temannya, lalu dia mencari Zea. Dari sinilah awalnya Ares mulai tertarik dengan sosok Zea. Zea yang sedang sendirian, lalu Ares dengan pedenya memberikan jaketnya ke Zea. Tapi sayangnya, Zea yang masih belum tertarik dengan Ares, dia mengembalikan jaketnya dan dia meninggalkan Ares sendirian di sana. Keesokan harinya, Zea yang merasa tidak enak badan, lalu dia meminta izin ke gurunya untuk pergi ke UKS. Di saat dia pergi ke UKS, dia bertemu dengan Ares. Dan setelah itu, tiba-tiba Zea pingsan. Untungnya ada Aiden di dekat situ, lalu Aiden menggendong Zea dan membawanya ke ruang UKS. Ares yang melihat hal itu, lalu dia menyuruh Aiden untuk meninggalkan Zea, dan Areslah yang menjaga Zea saat itu. Dan ketika Zea udah sadar dari pingsannya, dia meminta Ares untuk pergi dari sana. Jam pulang sekolah pun tiba. Ares dengan sengaja menunggu Zea di saat pulang sekolah.
Lalu dia mengantarkan Zea pulang ke rumahnya. Dan setelah Zea sampai di rumah, dia ditelepon oleh saudaranya dan ternyata kakaknya adalah seorang pemimpin geng yang gengnya bernama Wolf. Ternyata kakak mereka sedang terbaring koma dan mereka mengira kakaknya korban dari bentrok yang dilakukan oleh geng Calderios yang dimana Ares yang memimpin geng tersebut. Lalu percakapan itu memberitahu bahwa Zea bersekolah di sana hanya untuk mencari informasi tentang geng Calderios dan berniat untuk membalas dendam. Keesokan harinya, di saat kelas sedang berlangsung, Ares tiba-tiba tertidur sambil membayangkan sosok Zea. Sepertinya Ares sudah mulai menyukai Zea. Dan ketika gurunya menyadari Ares tertidur, lalu dia menyuruhnya pergi ke toilet untuk membasuh mukanya dengan air. Setelah itu, dia melanjutkan proses belajar di kelasnya. Scene berganti ketika jam pulang sekolah. Terlihat di sana Ares dan teman-teman gengnya pergi meninggalkan sekolahan dan mereka menuju tempat tongkrongannya. Akan tetapi di saat itu ada seseorang yang mengikuti mereka dari kejauhan. Dan ketika sudah berada di tempat tongkrongan, Ares yang hanya sebentar kumpul bersama teman-temannya, lalu dia pergi dari sana. Ternyata di saat dia pergi dari sana, seseorang itu mengikuti Ares pergi. Hingga ketika di perjalanan, tiba-tiba Ares menghentikan motornya. Dia melihat ada orang tua yang sedang kesulitan mendorong gerobak. Lalu dia pun membantu orang tua tersebut. Dan setelah itu, dia memberikan makanan dan juga sendal untuk dapat dipakai oleh orang tua itu. Ares yang sosok ketua geng yang ditakuti dan disegani itu, ternyata dia selain berprestasi di sekolahnya, dia juga sosok yang baik hati. Dia tak memilih-milih orang untuk dibantu olehnya. Setelah dia membantu orang tua tersebut, lalu dia melanjutkan perjalanannya kembali. Scene berganti di rumahnya Zea. Ternyata seseorang yang mengikuti Ares adalah si Zea. Dia dengan sengaja mengikuti gerak-geriknya si Ares, karena misinya adalah untuk membalas dendam. Tak berapa lama, dia ditelepon oleh saudaranya dan dia diajak untuk berkumpul di suatu kafe. Dan di malam harinya, ketika dia menghampiri saudaranya, tanpa disengaja, Ares dan teman-temannya sedang berada di kafe tersebut. Zea yang menyadari hal itu, lalu dia pergi dari sana. Setelah dia sampai di suatu tempat, tanpa disengaja, Zea melihat terjadi keributan yang dimana seorang perempuan sedang ditarik oleh seseorang. Ternyata perempuan itu dijadikan jaminan oleh pacarnya untuk berhutang dan di saat itu pacarnya tidak bisa membayar hutangnya dan perempuan itu dijadikan jaminannya. Zea yang melihat hal itu, lalu dia menghajar orang tersebut dan dia melindungi perempuan itu. Dan di saat itu perempuan itu menelpon kakaknya untuk minta bantuan. Tak berapa lama muncullah Ares. Ternyata sosok perempuan itu adalah adiknya Ares. Dan dia langsung menghampiri adiknya. Akan tetapi dia justru kebingungan ketika adiknya bilang kalau Zea lah yang sudah menolongnya. Tanpa pikir panjang, setelah dia mendengar aduan dari adiknya, lalu Ares dan teman-temannya mencari orang yang sudah mengganggu adiknya. Dan ketika dia sudah bertemu dengan orang itu, lalu Ares mulai mengancamnya dan dia menyuruhnya untuk membersihkan semua motor anggota gengnya. Keesokan harinya, Ares yang saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya di kantin, lalu mereka mulai membicarakan tentang Zea, yang dimana Zea ternyata jago bela diri dan dia sudah menolong adiknya. Dan tak berapa lama, Ares pun menghampiri Zea di perpustakaan. Lalu Ares yang masih mencurigai sosok siapa sebenarnya Zea, lalu dia mencoba berbicara dengan Zea sambil dia mengucapkan terima kasih karena telah menolong adiknya. Tapi sayangnya Ares tidak menyadari kalau sebenarnya Zea itu sedang ingin membalas dendam ke dirinya. Karena Zea mengira kakaknya yang sedang koma diakibatkan oleh Ares dan teman-temannya. Seru ya? Nah, kita lihat kelanjutan film ini di video selanjutnya. See ya!